Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami siap untuk merenungkan bagian firman-Mu. Berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Dan biarlah kami dapat menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19 dalam bagian firman Tuhan saya pada pagi hari ini. Tetapi kita fokuskan di ayat yang sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya, demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Memang dalam bagian firman Tuhan ini dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-11, tapi kita merenungkan sampai di ayat yang ke-19. Saya membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Dikuatkan artinya suatu kata bentuk pasif. Dari kata menguatkan artinya menjadikan kuat. Menjadikan kuat, mengukuhkan, meneguhkan. Kalau kita lihat dari bagian firman Tuhan pada pagi hari ini saudaraku, ini merupakan bagian doa Yesus. Di sini di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dijelaskan bahwa Yesus berdoa bagi dirinya sendiri. Yesus berdoa bagi dirinya sendiri. Tetapi di dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-19, di situ dijelaskan bahwa Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Dan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26, ayat situ dikatakan Yesus berdoa juga bagi setiap orang-orang percaya. Ya, murid-muridnya, orang-orang pada zaman saat ini saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Dalam kehidupan manusia pada umumnya sangat membutuhkan yang namanya dukungan atau topangan dari lingkungan sekitarnya, di mana dia tinggal atau bersosialisasi di dalam hidupnya. Komunitas yang sehat atau bertumbuh baik itu di lingkungan keluarga ataupun lingkungan pekerjaan ataupun lingkungan sekolah, apabila manusia yang berada di dalamnya saling mendukung dan menguatkan, pasti komunitas tersebut akan tetap kuat dan bertumbuh baik sebagaimana mestinya. Kalau kita lihat dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26,
Ini merupakan doa Yesus. Sekali lagi ini merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya, menunjukkan suatu keteladanan dalam komunitas, yaitu kekuatannya ialah saling mendoakan. Penting sekali dalam satu persekutuan, dasar yang menguatkan adalah saling mendoakan. Karena doa merupakan titik sentral perjumpaan kita orang beriman dengan Allah. Pengalaman perjumpaan terjadi secara rohania dalam bingkai iman. Dan Yesus Kristus telah memberikan keteladanan yang baik bagi kita, yaitu umatnya, untuk kita senantiasa dikuatkan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dari tema ini, saudaraku. Siapa yang dikuatkan dan siapa yang memberikan kekuatan itu? Bagaimana cara kekuatan itu diberikan? Apa tujuannya? Secara keseluruhan sekali lagi dalam pasal 17 ini, dalam Injil Yohanes ini menuliskan akan doa Yesus dan 3 pokok penting. Yaitu di situ dikatakan doa besar yang terjadi, yaitu doa yang mulia. Yesus berdoa bagi dirinya sendiri dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tadi saya sudah jelaskan. Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat 19 dia berdoa untuk para murid dan orang-orang percaya sampai dengan ayat yang 20 sampai dengan 26. Dikatakan bahwa Yesus berdoa bagi murid-muridnya adalah benar. Karena pendengar pertama pada waktu itu ialah murid-muridnya. Namun bukan hanya bagi mereka. Karena Yesus menghubungkan pemahaman tentang kata mereka itu dengan semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Di dalam ayat yang ke-6 pasal 17 tadi. Jadi istilah murid-muridnya dalam hal ini menyangkut orang percaya sepanjang zaman. Apa isi doa yang dipanjatkan Yesus Kristus kepada Bapa? Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, yaitu isi tentang hubungan atau relasi. Yesus berdoa yang terdapat antara Bapa, Yesus Kristus dan murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus Kristus bukan memohon tanpa alasan, saudara. Ada relasi yang terdapat di antara ketiga pihak tersebut di atas. Yang dikatakan tadi. Antara Bapa, Yesus Kristus dan murid-muridnya. Relasi itu terjalin karena Bapa memilih orang-orang berdosa untuk menjadi miliknya. Relasi itu seharusnya tidak bisa terjadi karena Allah adalah kudus dan manusia telah tercemar oleh dosa. Tetapi Allah memberikan mereka kepada Yesus Kristus untuk ditebus sehingga terbuka jalan bagi manusia untuk berelasi dengan Allah. Dan Yesus menyebut orang-orang yang ditebus yaitu sebagai milik Bapa dan miliknya. Kata milik dalam bahasa Yunani memakai kata tereo yang diterjemahkan 2 makna. Yang pertama yaitu menyangkut pemeliharaan Bapa. Ia mengawasi, ia melindungi dan membuat miliknya itu tidak dapat dirusak oleh apapun. Dan yang kedua, makna yang kedua berkenaan dengan kepemilikan itu sendiri. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus disebut sebagai milik Bapa, dan itu berarti hidup orang percaya bukan lagi miliknya sendiri, tetapi hidup orang percaya adalah hidup tentang Tuhan dan bukan tentang dirinya sendiri. Dengan memahami relasi yang terdapat antara Bapa, Yesus Kristus dan orang percaya, melalui bagian ini dituntun pada satu kesadaran bahwa doa Yesus kepada Bapa adalah demi kita dapat menjalani dan memenuhi rencana Bapa melalui kehidupan kita di dalam Yesus Kristus tentunya. Dan yang kedua, saudaraku, Yesus berdoa agar Bapa memelihara orang-orang percaya. Dalam ayat yang ke-11, kata memelihara artinya menjaga, merawat baik-baik, mengawasi, melindungi. Doa ini dipanjatkan Yesus menjelang penangkapan dan penyalibannya. Kita lihat dalam pasal yang ke-18, pasal yang selanjutnya. Murid-murid menjadi gentar karena mereka menyadari hidup sebagai murid Yesus itu sangat berat sekali. Dunia membenci mereka. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26. Jika sebelumnya kondisi tersebut dihadapi bersama Yesus, maka setelah Yesus ditangkap, mereka harus menghadapinya sendiri. Yang tentunya bukan dengan kekuatan mereka, saudara. Tentunya dengan kekuatan Allah, karena Yesus sudah lebih dulu berdoakan mereka. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukti pemeliharaan Allah
dalam doa Yesus adalah yang pertama, dipelihara Allah. Dipelihara oleh Allah menjadi satu bagian di dalam Allah. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 23. Dijaga dan dijamin oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Ayat yang ke-15. Poin yang ketiga, Yesus berdoa agar Bapa menguruskan orang-orang percaya dalam kebenaran. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dikuduskan adalah gaya hidup orang-orang yang menjadi milik Bapa. Jadi ketika Yesus memohon agar Bapa menguruskan kita dalam kebenaran, Ia sedang meminta agar kita mampu menjalankan hidup dalam peran sebagai orang percaya. Mewujudkan hidup kudus di dunia ini tentu sangat tidak mudah. Karena nilai-nilai hidup orang percaya seharusnya berbeda dari nilai-nilai hidup orang dunia. Bagi orang dunia hidup adalah tentang diri sendiri. Sedangkan bagi orang percaya hidup adalah tentang Tuhan. Apa saja yang ada pada kita, yaitu seperti pikiran kita untuk Tuhan. Waktu kita untuk Tuhan. Harta kita untuk Tuhan. Kesehatan kita untuk Tuhan. Segala sesuatu orang percaya dalam hidup orang percaya adalah hidupnya tentang Tuhan. Yaitu Tuhan dimuliakan di dalam hidupnya. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian firman Tuhan ini, dalam kesimpulannya bahwa di dalam doanya Yesus mengatakan bahwa para murid itu menerima firman Tuhan dan menurutinya. Ini berarti pengenalan akan Bapa lah yang membuat orang percaya menjadi kuat di dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia akan tahu dan percaya bahwa rencana Bapa indah bagi hidupnya. Apapun kondisi yang Bapa izinkan terjadi padanya, sebagai orang percaya kita bahagia karena Yesus berdoa bagi kita. Bapa memelihara dan menopang kita dalam menjalani hidup yang adalah hidup tentang Tuhan dan bukan tentang diri sendiri. Kiranya perenungan akan firman Tuhan ini menolong kita menilai ke dalam diri kita sendiri, di dalam hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Hidup yang kita jalani saat ini untuk siapa dan tentang apa? Ini yang menjadi bagian pertanyaan yang menjadi refleksi dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian berkat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu, ya dan amin, mengingatkan kami terus bahwa betapa pentingnya bagian kehidupan doa itu di dalam kehidupan kami. Bahwa kami ada sampai pada saat ini, itu karena bagian doa Kristus di dalam hidup kami. Kristus yang mendoakan setiap kami orang-orang percaya, untuk kami boleh tetap bertahan, untuk kami tetap siap menghadapi tantangan dalam setiap kehidupan kami dengan iman percaya kepada Engkau. Dan biarlah kami juga menjadi bagian pendoa-pendoa yang setia di dalam kehidupan kami. Mendoakan akan pelayanan kami, mendoakan akan keluarga kami, mendoakan akan bangsa ini, mendoakan akan majunya gereja ini di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Untuk memenangkan jiwa-jiwa, memuliakan Tuhan tentunya di dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Terima kasih Bapa, berkati hamba yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati Bapak Ibu yang telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah senantiasa kami menjadi pendengar yang setia. Menjadi pelaku firman Tuhan juga yang setia di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.